dulu atau? Ya, silakan Bu. Doa. Haleluya. Sebelum kita akan mulaikan ibadah kita, ibadah bersama ya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sejak dari pagi sampai saat ini Tuhan. Yakin dan percaya semua karena penyertaan-Mu atas kami Bapa. Bapa, pada siang hari ini kami rindu untuk bersama-sama beribadah sekalipun hanya melalui lewat Zoom Tuhan. Ibadah untuk menjangkau banyak orang yang mungkin rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Inilah hati kami, Engkau satukan hati kami untuk datang memuji menyembah Engkau, untuk datang beribadah mau memberi yang terbaik buat Engkau Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga. Kami yakin Bapa, apa yang kami akan lakukan pada siang hari ini akan berkenan kepadamu. Dan sebelum itu kami mau berkata juga ampuni setiap dosa kesalahan kami. Supaya kami benar-benar layak di hadapan Engkau Bapa. Dan tutup bungkus akan ibadah kami mulai dari permulaan, pertengahan hingga boleh berakhir dengan segala baik Bapa. Dan hamba-hambamu yang Engkau pakai pada siang hari ini untuk melakukan tugasmu Tuhan. Baik dia sebagai WL, pemain musik, bahkan pembawa khotbah Tuhan. Penuhi mereka semua. Penuhi kami semua Bapa di surga. Karena segala sesuatu tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Maka sesungguhnya kami butuh Engkau Bapa. Dan segala alat-alat yang siang hari ini kami mau pakai. Baik HP kami masing-masing. Maupun segala sesuatu yang akan kami pakai untuk mengikuti Zoom Tuhan. Dan Engkau penuhi urapi Tuhan. Supaya tidak ada apa-apa yang dapat mengganggu. Supaya tidak akan ada keberhentian Tuhan. Tetapi ya Tuhan terus menerus kami akan lakukan. Dan kami akan mengikuti dengan baik dan benar. Mulai dari permulaan pertengahan hingga boleh berakhir dengan segala baik. Dan inilah kami Tuhan yang sudah siap mendengarkannya. Saudara-saudari kami yang mungkin masih mempersiapkan diri untuk mengikutinya. Biarlah ya Tuhan Kau tuntun mereka, gerakkan hati mereka. Dan biarlah bersama-sama kami akan mengikuti ibadah Zoom di siang hari ini Bapak. Inilah doa kami dan terpujilah Engkau. Sebab Engkau baik bagi kehidupan kami. Bagi saudara-saudari kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rancangan-rancangan yang bukan dari Engkau yang coba ganggu jalan ibadah kami siang hari ini. Kami tolak hancur patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yakin Engkau ada bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom saudara semua. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Di dalam kehidupan kita ada sukacita. Amin. Amin. Hari lepas hari kita boleh merasakan sukacita selalu mengalir dari Tuhan dalam kehidupan kita. Baiklah kita saat ini nyatakan kesukacitaan kita, kebersyukuran kita atas sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita dalam kehidupan kita hari ini. Haleluya, haleluya. Sungai sukacitaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalam. Sekali lagi, sungai sukacitaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-mu di setiap waktu. Sebab
sungai sukacitaku ada dalamku. Haleluya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan saja. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Haleluya. Sedemikian sukacita yang dari sorga ketika ada di dalam anak-anak Tuhan, maka kehidupannya sungguh amat dahsyat luar biasa. Amin, saudara. Terpujilah Tuhan yang sungguh rindu melihat umat-umatnya ada di dalam sukacita, ada di dalam damai sejahtera, dan dalam kebenaran oleh Roh Kudus. Haleluya. Saudara terkasih, sedemikian indahlah Tuhan. Sedemikianlah Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Keindahan Tuhan boleh kita rasakan. Sungguh luar biasa. Haleluya. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan nyanyikan sebuah lagu. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Haleluya. Kau yang di dalam hidup ini, tiada Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya aku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kau yang terindah ya Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini,
tiada lucu tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Hanya Kau Yesus Tuhan kami, hanya Kau Raja kami ya Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. 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 Kami sembah dalam sembahyang lemah lembut, kami sembah dalam keheningan Tuhan, kami sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih siang hari ini Tuhan. Kami boleh ada dalam ibadah virtual siang hari ini. Biarlah apa
apa yang kami lakukan ini semua boleh berkenan di hadapan-Mu, karena kami rindu Tuhan untuk selalu ada dalam persekutuan bersama Engkau. Dan biarlah siang hari ini hati kami seperti tanah yang subur, untuk kami boleh diisi oleh firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu boleh berkata-kata, tapi biarlah itu semua Roh Kudus yang berbicara bagi kami pada saat ini. Dan biarlah kami semua boleh diajar, kami boleh dibentuk hanya untuk menjadi hamba-Mu ya Tuhan, hanya untuk menjadi pelayan-pelayan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Haleluya. Apa kabar? Sehat. Luar biasa. Aduh, saya diri sama duduk kayaknya nggak beda ini. Haleluya. Shalom, Tante Loce. Shalom, puji Tuhan. Iya. Pak Marta, Pak Ferdinand, shalom. Shalom. Ya. Puji Tuhan. Shalom. Kurang lebih 1 minggu ya kita bertemu lagi. Dari terakhir pelayanan kita ke Jambi Riau. Kalau saya sih baru pertama kali ketemu lagi nih dengan Tante Loce. Pak Marta dan Pak Ferdinand 1 kali ketemu lewat Zoom ya. Puji Tuhan. Haleluya ya. Kita akan buka firman Tuhan siang hari ini. Suara saya cukup terdengar? Jelas. Oh, haleluya. Karena lagi di kantor orang. Udah susah-susah cari sinyal, Pak. Masa suaranya nggak terdengar? Signal dekat. Ya, kita buka firman Tuhan dari 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-6. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, boleh saya dengar responnya. Sudah? Sudah. Haleluya. Tante Loce, Kak Marta? Sudah. Puji Tuhan. Baik. Belum, Pak. Saya 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Baik, saya akan bacakan untuk kita. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Amin. Iya. Saya mengambil tema siang hari ini,
adalah rendah hati seperti Kristus. Dikatakan di ayat ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Hidup sama seperti Kristus, ya, itu adalah tujuan utama kekristenan. Maka dari itu, waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, pengikutnya disebut Kristen karena gaya hidup mereka seperti Kristus, ya. Kristen, ya, pengikut Kristus. Artinya kita harus hidup seperti yang Yesus lakukan pada saat Dia hidup, ya. Jadi dikatakan di ayat yang tadi nih, kalau kita mengaku percaya Kristus tapi kita tidak hidup di dalam teladannya, kita tidak hidup seperti Kristus hidup, dikatakan di ayat yang sebelumnya dia adalah seorang pendusta. Begitu. Nah, ciri-ciri Kristus, ya, Tuhan Yesus pada saat Dia hidup, yaitu adalah rendah hati. Di zaman saat ini memang kita selalu dicobai, kita selalu hidup dengan berbagai macam persoalan. Ya, kadang-kadang apa yang membentuk kita itu membuat kita menjadi seperti itu. Jadi kalau kita hidup di dalam keluarga yang berantakan, kita akan jadi seperti itu. Tapi kalau kita hidup dengan keluarga yang teratur, disiplin, ya, ada mesbah doa, ada persekutuan, kita akan hidup, gaya hidup kita akan seperti itu. Begitu. Jadi di mana kita, disitulah kita dibentuk. Nah, kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus, kita kalau ditanya, kamu apa? Kristen. Tapi kita tidak hidup di dalamnya, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, berarti kita seorang pendusta. Nah, dari sifat-sifat teladan Tuhan Yesus, yang hari ini saya mengambil kerendah hatian, ya, rendah hati seperti Kristus. Di dalam Filipi pasal 2, kita buka kitab Filipi pasal 2. Filipi pasal 2, saya akan bacakan mulai ayat ke-3 sampai yang ke-7. Dikatakan begini. Dari ayat pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu satu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan yang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, dikatakan di ayat ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi
Dikatakan di Filipi, dikatakan hendaklah dengan rendah hati, ya, kita menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Dikatakan di ayat ke-6 dan ke-7 bahkan disampaikan Yesus, ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya ada kerendahan hatian dalam diri Yesus. Dia melepaskan semua itu dan menjadi seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Jadi poin pada siang hari ini bagaimana kita untuk rendah hati seperti Kristus hidup adalah kita harus merasa orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Kadang-kadang memang kita sebagai manusia sadar atau tidak sadar kita suka sombong. Saya pribadi juga kadang begitu. Ya, sombong itu banyak macamnya. Ya kan? Sombong karena kekayaan, sombong karena keahlian, sombong karena wajah, rupa, sombong, segala macam kesombongan. Bahkan ya kalau kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang kita juga tanpa kita sadari, kita suka menyombongkan diri. Sadar atau tidak sadar, saya pun seperti itu, gitu. Saya pun merasa, oh Tuhan, ampuni saya. Kadang kesombongan itu bukan hanya dalam diri saya, sifat dalam kerohanian. Kadang-kadang ya saya sombong juga dalam hal mengendarai mobil, walaupun baru masih pemula, ya. Saya belum setahun bawa mobil, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, sekarang jadi lancar dan jadi sombong. Itu saya rasakan. Jadi saksinya tuh istri saya, Bu Astuti. Kadang-kadang udah gak ngejar waktu nih, pulang dari mana ya. Kadang-kadang di jalanan itu mungkin kita dulu sering mengalami. Ya, shalom. 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 Ayo lanjut. Temanya hari ini adalah rendah hati seperti Kristus. Ya, rendah hati seperti Kristus. Firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Jadi yang pertama adalah dalam pembacaan kita siang hari ini adalah tujuan utama dari kekristenan adalah kita hidup seperti Kristus hidup, ya. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan selama Dia ada di dunia, itulah yang harus kita ikuti. Bagaimana? Kan karena kita ikut Kristus, ya. Berarti dikatakan di ayat sebelumnya bahwa kita orang pendusta. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 3, 6 dan 7, ya, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu rendah hati, menganggap yang lain lebih utama dari dirimu sendiri. Yang kedua, seperti Tuhan Yesus, walaupun dalam kesetaraan dengan Allah, rela mengosongkan dirinya, ya, menjadi sama seperti manusia. Ya. Dia mau Tuhan, ya kan? Tuhan adalah raja. Ya. Tuhan Yesus adalah raja, tapi Dia mau datang ke dunia dan menjadi seorang hamba. Bagaimana kita sebagai manusia saat ini, baik saya, Bapak Ibu, teman-teman, kita semua, bagaimana kita hidup seperti Kristus hidup, yaitu adalah kita datang dengan rendah hati. Kita ini adalah hamba, kita bukan raja, gitu ya. Seorang hamba, dia memiliki sifat kerendah hatian. Jadi yang kedua, coba kita buka
Injil Yohanes pasal 3. Injil Yohanes pasal 3 ya. Sebetulnya ini sangat panjang, tapi saya akan bacakan singkat. Ini ayat yang sangat-sangat familiar karena di dalamnya adalah ayat 16 ya. Tapi saya akan bacakan apa yang berhubungan dengan tema kita seperti siang hari ini adalah rendah hati seperti Kristus. Dikatakan di ayat 20 dan 21. 20 dan 21. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, poin yang kedua, ya, bagaimana kita bisa hidup seperti Kristus hidup adalah kita sudah lahir baru. Ya, bicara lahir baru adalah perbuatan kita yang dulu jahat, yang lama, yang tidak benar, itu kita tinggalkan. Ya, dari kegelapan ke dalam terang. Bagaimana kita bisa ikut Tuhan Yesus kalau kita belum dilahirkan baru? Ya, perikop dalam Yohanes pasal 3 ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Ya, pada saat itu Nikodemus seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Pada tengah malam dia bertanya kepada Yesus, Tuhan, engkau Rabi, katanya. Engkau adalah Raja dan Tuhan. Katakan di ayat kedua dikatakan, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Lalu Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, Yesus katakan kita harus dilahirkan kembali. Nah, Nikodemus tidak mengerti apa itu maksudnya dilahirkan kembali. Bagaimana orang yang sudah dewasa, sudah tua, bisa masuk ke perut ibunya lagi. Tapi yang dikatakan Tuhan Yesus adalah kita lahir baru secara rohani. Apa yang kita lakukan yang dulu jahat, ya, itu kita harus berubah untuk jadi lebih baik. Bagaimana? Ya, kita terima Tuhan dan kita tinggalkan semua hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang jahat, dan kita lahir baru. Dan itulah setelah kita akan terima Tuhan sebagai juru selamat kita, ya, kita dilahirkan kembali, kita dilahirkan dari roh, yang dikatakan di ayat selanjutnya di Yohanes 3 ayat 7, ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus lahirkan kembali. Jadi yang dulu kita dilahirkan secara daging, pada saat kita dilahirkan kembali, kita dilahirkan secara roh. Ya. Jadi seperti Nikodemus saat ini, ya, di luar sana orang melihat kita, ya, bagaimana kita menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, bagaimana kita disebut Kristen, adalah bagaimana kita hidup seperti Kristus hidup, yaitu kita dengan rendah hati, seperti Kristus sudah merendahkan dirinya, ya, datang ke dunia, menebus segala dosa kita juga rendah hati, seperti Kristus rendah hati.
Itulah tujuan utama kekristenan, ya. Kita harus hidup seperti Kristus. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa hidup seperti Kristus? Kita harus lahir baru. Dan yang ketiga, kesimpulan dari firman Tuhan siang hari ini adalah yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus adalah kerendahan hati, ya. Supaya nyata dalam perbuatan-perbuatan kita, ya, Allah hidup di dalam diri kita, yaitu dengan kita rendah hati, ya. Jadi firman siang hari ini itu saya mau belajar, saya angkat dan kita bisa sama-sama diberkati, karena memang kadangkala saya suka sombong, ya, baik secara sadar ataupun tidak sadar dalam setiap perbuatan, ya, entah itu seperti tadi mengendarai mobil, kadang-kadang masih panas hati, masih merasa lebih hebat, ya. Dan firman Tuhan yang hari ini menegur saya untuk saya harus rendah hati seperti Kristus, ya. Dan juga dalam setiap pelayanan, ya, baiklah kita seperti di Filipi pasal 2 ayat ketiga tadi katakan, hendaklah kita menganggap yang lain lebih utama dari kepentingan kita. Jadi kalau kita selalu fokus bahwa yang lain lebih utama, ya, bahkan firman Tuhan katakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Nah, jadi kalau itu seperti untuk Tuhan, kita ini nothing, kita ini bukan siapa-siapa. Semua itu untuk Tuhan, bagi teman-teman Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Bagaimana sekarang kita hidup dengan kerendahan hati, karena disitulah terpancar kehidupan. Itu saja bisa saya bagikan pada siang hari ini. Biarlah dari setiap perbuatan-perbuatan kita, disitulah firman itu hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita tutup firman Tuhan siang hari ini. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara pada saat ini, tapi kuasa Roh Kudus-Mu yang memeteraikan dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Biar firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh rendah hati seperti Engkau yang hidup dan rela datang ke dunia untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh indah. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Ya, pada Bapak Evangelis Panitua Alex Rosang, AMD, kami ucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan untuk kita, sungguh memberkati. Kita doa agar Pak Alex dalam keluarga diberkati Tuhan, dalam pelayanan lebih lagi dipercayakan Tuhan perkara-perkara yang lebih besar dan tanggung jawab yang luar biasa dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu, sedikit pengumuman saya sampaikan kepada kita bahwa ya, Terang Eklesia Ministry akan selalu berusaha setia untuk melakukan ibadah Friday Service, ya, seperti saat ini. Setiap hari Jumat jam 12 sampai jam 1 siang, ya, setiap minggunya, dan akan kita adakan di minggu depan. Syukur
ibadah ini yang sudah dimulai awal bulan September lalu, ya kita masih terus diberkati Tuhan melakukannya dengan setia. Baik, dan kita informasikan kepada Bapak Ibu semua dimanapun berada bahwa Friday Service di bawah sebuah ministry, yaitu Terang Eklesia Ministry, yang di dalamnya ada berbagai pelayanan-pelayanan. Ya, ada pelayanan bersifat khusus dan bersifat umum, ya, terbuka untuk umum. Nah, untuk pelayanan yang terbuka untuk umum, ini ada pelayanan persekutuan Terang Eklesia Ministry yang diadakan setiap hari Selasa malam, jam 7.30 malam, lewat aplikasi video conference, ya, Zoom. Kemudian, ya, pelayanan untuk umum berikutnya adalah pelayanan Friday Service seperti ini, ya, siang Jumat jam 12 sampai jam 1. Dan juga ada di pagi hari telah juga dibuka untuk umum, yaitu doa fajar yang kita adakan dari jam 4 dini hari sampai jam 5, ya, menjelang pagi. Dan itu juga diadakan secara Zoom. Dan ada juga hari Kamis siang, itu ibadah doa dan pelepasan serta berpuasa, diadakan jam 10 siang sampai sekitar jam 12 siang, juga lewat Zoom. Nah, lalu itu semua ada di dalam link Zoom yang sama, ya. Bapak Ibu nanti akan bisa lihat di selebaran yang kita akan tampilkan. Nah, Bapak Ibu juga ada Terang Eklesia Ministry dalam pelayanan konseling. Konseling setiap hari, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ada nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi, ya, nanti kita akan upayakan tampilkan untuk Anda semua. Ya, ada hamba-hamba Tuhan yang siap mendengarkan dan siap melakukan konseling kepada saudara-saudara yang membutuhkan konseling. Dan ada juga pelayanan bersifat umum, yaitu pemuridan. Pemuridan, ya, ada dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang siap memuridkan. Apabila Anda atau saudara Anda atau keluarga rindu untuk dimuridkan, sedemikian murid Kristus, ya, silakan menghubungi Terang Eklesia Ministry. Nah, sedemikian pelayanan-pelayanan umum yang bersifat umum dibuka untuk umum, selain daripada pelayanan-pelayanan khusus yang Terang Eklesia Ministry lakukan, pelayanan misi ke beberapa daerah, pelayanan rumah penjara, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, atas Bapak Ibu dapat mengikuti acara ini, ya, secara internet dimanapun berada. Kita sudah mempersembahkan yang terindah terbaik bagi Tuhan secara rohani, ya. Terang Eklesia Ministry juga terbuka untuk Bapak Ibu Saudara mempersembahkan hal-hal yang secara jasmania untuk perkembangan, untuk kelancaran, yang memperlebar kerajaan sorga dalam ladang Tuhan di Terang Eklesia Ministry. Ya, sedemikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan berdoa syafaat, ya. Dan setelah doa syafaat akan ditutup oleh doa berkat. Ya, baik. Sebelum berdoa syafaat, kita akan naikkan potongan lagu berikut ini. Haleluya. Haleluya. Kamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar,
tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Pada hambanya Benar yang Tuhan. Yes. Benar Tuhan. Engkau senantiasa menatap, menggenapi setiap janji-janji-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang senantiasa tepat pada waktunya Tuhan untuk menyatakan janji-janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu Bapa. Tiada Allah lain yang seperti-Mu Tuhan. Bahkan kasih-Mu Tuhan senantiasa baru di setiap pagi bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk siang hari ini Engkau sudah mengajar kami Tuhan, mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami boleh senantiasa merendahkan hati kami. Seperti Engkau sudah meneladani bagi kami Tuhan. Untuk kami boleh senantiasa mempunyai hati yang rendah hati Bapak. Kami bersyukur Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta Alex Rosang Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberkati hamba-Mu Tuhan, Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan, Engkau memberkati kehidupannya, Engkau memberkati pelayanannya Tuhan, bahkan Engkau memberkati rumah tangganya Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menjawab setiap pergumulan dan kerinduannya yang hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, apapun yang jadi kerinduan dan permasalahannya Tuhan, Engkau Allah yang terus menjadi jawabannya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kami yang siang hari ini boleh bersama-sama Tuhan, bergabung dalam ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang terus memberkati setiap kami, biar firman yang sudah boleh kami dengar, itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami terus bawa Tuhan Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti apa yang Kau kehendaki atas kami. Bahwa firman yang siang hari ini boleh kami dengar Tuhan. Dan terkhususnya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus yang memampukan setiap kami untuk kami boleh melakukan apa yang jadi firman yang boleh kami dengar siang hari ini Bapa. Sehingga firman-Mu itu boleh kami hidupi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan kami memberkati Tuhan, saudara-saudara kami, rekan-rekan kami ya Tuhan yang siang hari ini belum bisa join Tuhan. Kami tidak mengerti Tuhan apa yang jadi pergumulan setiap mereka. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang senantiasa peduli bagi setiap kehidupan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Pada saatnya Tuhan, Engkau juga sendiri yang menarik setiap mereka untuk boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami saat ini Tuhan, kami memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di Terang Eklesia Ministry Tuhan. Dari hamba-Mu Tuhan, pemimpin kami, Bapak Pendeta Ferdinand Huta Barat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau terus memberkati hamba-Mu. Otoritas yang daripada Tuhan itu turun atas hamba-Mu Tuhan. Sebagai pemimpin Tuhan, Kau terus taruhkan pewahyuan yang baru atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga hamba-Mu boleh senantiasa menyampaikannya bagi kami setiap anggota, mitra, rekan yang ada di Terang Eklesia Ministry Tuhan. Kami boleh senantiasa boleh Engkau bawa naik dan tidak pernah turun Tuhan. Bahkan janji-Mu Tuhan, Engkau akan menjadikan kami kepala bukan ekor Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati semua pengurus yang ada. Kami boleh senantiasa bergandengan tangan. Kami boleh senantiasa bersinergi Tuhan. Untuk puji dan kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak ada yang lebih Tuhan. Tapi Engkau Allah
pemimpin kami. Engkaulah kepala bagi kami Tuhan. Kami hanya anggota tubuh-Mu Bapa. Mari Tuhan Kau yang terus menguduskan setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk senantiasa datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan memberkati Indonesia, Shalom atas Indonesia. Berkat yang daripada Tuhan turun atas Indonesia. Damai, sejahtera, dan sukacita daripada Tuhan turun atas Indonesia, Bapak. Terima kasih Tuhan kalau Indonesia dan bangsa kami ada di dalam pikiran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa pegang kendali atas apapun yang terjadi atas Indonesia dan bangsa kami, ya Tuhan. Engkau terus memberkati Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas bangsa kami. Pemulihan demi pemulihan Engkau terus juga nyatakan Tuhan atas bangsa dan negeri kami. Terkhususnya Tuhan di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Engkau terus yang beracara Tuhan. Walaupun pandemi ini ya Tuhan, semua buat kami ya Tuhan. Buat kami Tuhan, Kau terus pulihkan kami untuk kami boleh senantiasa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Mencari wajah-Mu dengan kerinduan kami Tuhan untuk senantiasa mencari wajah-Mu Tuhan dan mencari kehendak-Mu Bapa. Engkau juga berkati Tuhan warga negara Indonesia Tuhan. Apapun yang dihadapi hari-hari ini Tuhan, Engkau Allah yang terus memberkati setiap warga Indonesia Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan pada saatnya Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Sebagai bangsa Indonesia Tuhan, semua berasal atas kepentingan bersama Tuhan, dan terlebih Tuhan, semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami memberkati Tuhan setiap pasien-pasien COVID yang ada yang saat ini mereka alami Tuhan, melalui apapun yang mereka hadapi Tuhan. Kalau mereka mengalami sakit karena virus corona ini Tuhan, Engkau terus berikan pemulihan atas mereka. Bahkan yang berkati juga para medis yang ada Tuhan, yang terlibat di dalam melayani setiap pasien-pasien yang ada Tuhan. Engkau terus berikan kesehatan bagi mereka. Engkau memberkati keluarganya Tuhan, keluarga demi keluarga Tuhan. Engkau terus memberkati bahkan hubungan antara orang tua Tuhan dengan anak, suami istri, keluarga bersaudara Tuhan. Engkau terus juga memulihkan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Kami boleh merasakan bahwa kami membutuhkan orang-orang yang ada sekitar kami. Terlebih Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, tanpa Engkau Tuhan, kami ini tidak ada apa-apanya Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa melakukan segala sesuatu Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh senantiasa bersyukur dengan apapun yang Kau izinkan terjadi atas kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus yang mendampingi kami, Engkau terus yang menyatakan kasih kuasa-Mu atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, Kau ingatkan akan kami. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Mari Tuhan Kau menjamah setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Suami dari Ibu Rachel Tuhan, Ibu Rachel sendiri. Bahkan kami bersyukur Tuhan untuk Inang Luisa, di mana saat ini sudah boleh bergabung. Kami percaya kesembuhan itu sudah boleh diterima oleh hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Karena Engkau sendiri yang sudah menyelesaikan setiap sakit, penyakit, masalah-masalah kami 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib Tuhan. Dan saat ini kami sudah boleh menerimanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga sudah memimpin ibadah Friday service ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Semuanya di dalam kendali-Mu. Dan sebelum kami menutup ibadah ini Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Haleluya. Inilah kami, Bapa di sorga, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, para sahabat-Mu, Yesus. Dalam kami ada Ibu Stella, Bapak. Ada Ibu Louis Yahaan. Ada Ibu Loce, Tuhan.
ada Kak Marta, dan ada Pak Alex, Tuhan. Juga hamba-Mu dalam saluran video conference Zoom ini, Bapak. Tuhan, demikian juga mungkin akan ada yang menyaksikan tayangan ini lewat YouTube, lewat Facebook, ya Tuhan, yang akan ditayangkan. Pada saat ini Tuhan, kami lebih lagi mau berserah kepadamu untuk menerima berkat yang daripadamu dari surga yang akan kami terima pada saat siang hari ini. Saudara-saudara terkasih, saleh-saleh Kristus, terimalah anugerah berkat dari surga untuk boleh kita hidupi, kita bawa dalam aktivitas kita berikutnya yang kita menjadi saluran berkat daripada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa surgawi dan cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang di awan-awan yang permai menjemput kita, saleh-saleh Kristus masuk ke dalam surga. Kita semua yang sudah bersyukur, sudah menikmati berkat-Nya, sudah berdoa dan percaya, sama-sama berkata, amin. 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 Halo semua. Nah, ada Tante Ibu Stella cantik sekali. segar sekali Bu Stella, cantik. Iya, hari ini cantik sekali Tante Stella, pinky. Iya, benar. Juga ya, segar, cantik. Ibu Haleluya. Terima kasih Pak Alex, Tuhan berkati, Polocet, Terima kasih, Nang Bu Luis, Marta. Tante Stella, Terima kasih doanya. Ferdinand, sehat. Berkati. Puji Tuhan. Selamat siang. Tidak ada blessing. Saya Lim, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Berkati, Alex. Shalom. Haleluya. Shalom. Ya. Udah ada pohon terang. Udah Natal di sana. Nah. Udah Natal. Udah Natal. Banget kalau udah ada pohon terang, ada sukacita gitu rasanya ya. Gembira. Iya, enggak terasa. Semangat. Iya, udah November ya. Iya. Iya benar, sudah Desember. Puji Tuhan. Berkati. Inang, Buloce, selamat aktivitas. Shalom. Buloce, Shalom. Stella. Iya, shalom semuanya. Puji Tuhan.